Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenal studi systematic review. Ini adalah bagian dari materi pelajaran mengenai metodologi penelitian. Systematic review ini adalah salah satu metode yang menggunakan review atau telaah atau bentuk evaluasi terstruktur dengan mengklasifikasikan atau mengkategorikan evidence base yang telah dihasilkan sebelumnya melalui berbagai kegiatan penelitian. Langkah dan strategi pelaksanaan systematic review ini sangat terencana dan terstruktur sehingga metode ini sangat berbeda dengan metode yang hanya sekedar untuk menyampaikan studi literatur. Salah satu teknik untuk mengetahui evidence base dan menggunakan artikel-artikel yang saat ini sangat banyak jumlahnya sebagai informasi yang bermanfaat adalah dengan teknik systematic review. Sekarang kita lihat apa sih sebenarnya systematic review itu. Jadi systematic review itu meliputi integratif literatur. Integratif literatur itu sendiri dikenal sebagai metode yang menggabungkan banyak studi orisinil. Ada dua jenis integratif literatur, yaitu literatur review atau review artikel atau state of the art review dan systematic review. Apabila dalam systematic review dilakukan analisis statistik formal, maka systematic review itu biasa disebut sebagai meta-analisis. Sekarang apa bedanya literatur review dengan systematic review? Pada literatur review, umumnya penelusurannya tidak dilaksanakan dengan sistematis, tidak diklasifikasikan dengan kriteria yang sebelumnya ditetapkan, serta kurang dilaksanakan telaah kritis, serta kurang dilaksanakan evaluasi sistematis terhadap kualitas artikel. Sedangkan systematic review ini mempunyai kriteria di mana penelaahan terhadap artikel dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Systematic review meningkatkan kedalaman dalam mereview dan membuat ringkasan dalam evidence research. Apa tujuan dari systematic review? Tujuan pertama adalah menjawab pertanyaan. Jadi tujuan systematic review antara lain adalah menjawab pertanyaan secara spesifik, relevan, dan terfokus. Kemudian tujuan berikutnya adalah mempelajari hasil riset. Jadi systematic review juga mempelajari hasil riset, menurunkan bias dari review, mensintesis hasil, serta mengidentifikasi gap dari riset. Tujuan yang lain adalah penentuan agenda riset. Systematic review juga sering dibutuhkan untuk penentuan agenda riset sebagai bagian dari disertasi atau tesis, serta merupakan bagian yang melengkapi pengajuan hibah riset. Sekarang jenis systematic review. Jenis systematic review ada 3. Yang pertama adalah Rapid Evidence Assessment Review atau REA.
yang kedua adalah user involvement, dan yang ketiga adalah mixed method. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Rapid Evidence Assessment Review atau REA ini adalah metode pencarian dan evaluasi literatur secara cepat, tetapi tahapan dan komprehensif dari review masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah user involvement, merupakan metode pencarian dan evaluasi literatur yang digunakan sebagai persyaratan dalam studi awal riset. Kemudian yang terakhir adalah mixed method atau mixed method. Mixed method adalah metode pencarian dan evaluasi literatur dengan metode blended, yaitu menggunakan kriteria dilaksanakan baik pada riset dengan desain kualitatif maupun kuantitatif. Keuntungan mixed method akan meningkatkan integritas dari hasil, tetapi kelemahannya adalah ketika ada kategori yang belum masuk dalam kriteria review. Sekarang kita akan masuk di langkah-langkah dalam systematic review. Langkah systematic review meliputi yang pertama, peneliti harus mendefinisikan tujuan dari review dan menetapkan tipe dari evidence yang akan membantu menjawab tujuan review. Kemudian yang kedua adalah pencarian literatur. Dalam pencarian literatur ini, peneliti harus menetapkan strategi apakah hanya literatur yang sudah terpublikasi ataukah termasuk laporan riset yang tidak terpublikasi. Tahun terbit literatur juga perlu ditetapkan batasannya. Penggunaan jenis bahasa, misalnya bahasa Inggris atau non-English, ya, dan juga jenis literatur juga menjadi kriteria systematic review. Jenis literatur sudah ditetapkan sebelumnya, misalnya apakah hanya berupa jurnal ataukah termasuk conference proceeding, opini, ataupun laporan proyek, itu bisa menjadi literatur yang include ya, atau diterima. Kemudian cara penelusurannya secara elektronik, menggunakan search engine atau database AMPA dan website, ataukah pencarian secara manual juga ditetapkan sebelum pelaksanaan systematic review. Kemudian langkah yang ketiga adalah penilaian studi. Jadi penetapan kriteria inklusi termasuk jenis metodologi, misalnya apakah hanya yang kuantitatif ataukah juga termasuk riset kualitatif. Kemudian yang keempat adalah mengkombinasikan hasil. Hasil review setelah dilaksanakan harus dikelompokkan untuk mendapatkan makna. Penemuan agregasi atau pengelompokan ini sering disebut sebagai evidence synthesis. Kemudian tahapan yang kelima adalah menetapkan hasil. Penemuan dari pengelompokan yang telah dilaksanakan ini perlu didiskusikan untuk menyimpulkan konteks atau hasil review. Ya demikianlah terkait dengan systematic review yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Sampai jumpa kembali dalam topik metode penelitian selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.